Di sudut timur Sulawesi Selatan, berdirilah sebuah kota pesisir bernama Palopo. Sejuk di pagi hari, hangat di siang, dan misterius ketika malam menjelang. Dikelilingi oleh bukit, sawah, dan hutan, kota ini tampak biasa di permukaan. Tapi bagi warga lokal, ada bagian dari Palopo yang tidak pernah dianggap biasa. Satu jalan, satu tikungan, satu cerita yang tak pernah padam. Jalan Salo Karajai. Jalur sempit yang menghubungkan kota dengan desa-desa di pegunungan. Asalnya dibangun untuk memudahkan distribusi hasil tani, tapi semakin lama, makin banyak yang enggan melewatinya, terutama setelah matahari tenggelam. Orang-orang menyebutnya tikungan tanpa kepala. Dulu, di awal tahun 2000-an, seorang pemuda dari luar kota menabrak seorang pengendara motor di tikungan curam jalan itu. Karena panik, ia melarikan diri tanpa menolong korban. Beberapa hari kemudian, jasad sang korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Badannya hancur tertimpa pohon, tapi kepalanya hilang, seolah tak pernah ada. Sejak malam itu, jalan Salo Karajai berubah. Banyak pengendara malam mengaku melihat sosok pria dengan jaket hitam mengendarai motor dalam kecepatan tinggi. Tanpa kepala. Jika diikuti, motornya tak akan pernah berhenti. Jika didahului, suara motor itu akan terus membuntuti dari belakang, hingga kau mendengar bisikan lirih dari dalam helmmu sendiri. Sebagian bilang itu cuma legenda. Sebagian lagi tahu itu bukan sekadar cerita. Di kota kecil seperti Palopo, kebenaran dan mitos hidup berdampingan. Dan siapapun yang berani menantang malam akan segera tahu bahwa tidak semua jalan membawa pulang. Malam turun perlahan di atas kota Palopo. Hujan gerimis mengguyur aspal yang berkilau oleh lampu-lampu jalan. Reza memeluk jaket parasutnya rapat-rapat, berdiri di samping motornya yang baru selesai diservis di bengkel kampus. Jam sudah menunjukkan pukul 12:10. Lewat Salo Karajai saja lebih cepat, gumamnya. Temannya, Ucok, sempat memperingatkan, jangan gila. Kalau udah tengah malam, cari jalan lain aja. Tikungan itu gak semua yang masuk bisa balik. Reza tertawa saat itu. Mitos, cerita kampung, gue bukan anak kecil. Kini, saat mesin motornya meraung dan lampu depan menembus kabut tipis, Reza mulai merasa lain. Jalan Salo Karajai tampak lebih sepi dari biasanya. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada lampu rumah. Hanya suara hujan dan gemeretak ranting kering yang dilindas roda. Sekitar 15 menit perjalanan, ia sampai di tikungan yang dimaksud. Tikungan curam menurun, dikelilingi pohon beringin tua yang menjulang tinggi. Di sisi kanan, parit dalam yang penuh air. Reza mengurangi kecepatan. Entah kenapa, jantungnya mulai berdebar tanpa sebab. Dari kejauhan, ia melihat sesuatu. Lampu merah kecil, seperti lampu rem motor berkedip pelan di tengah tikungan. Siapa malam-malam begini? Gumamnya. Ia menyalakan klakson, tapi motor itu tetap diam. Tak bergerak, diam seperti patung. Reza mendekat perlahan. Cahaya lampu motornya mulai menyinari sosok itu. Seorang pria mengenakan jaket hitam lusuh, duduk tegak di atas motor bebek tua. Tapi ada yang salah. Kepalanya tidak ada. Tubuh itu tetap tegak seolah hidup. Namun bagian lehernya kosong, berasap tipis. Anjir, desis Reza, rem tangannya gemetar. Motor pria itu tiba-tiba menyala sendiri dan melaju pelan ke arah tikungan. Reza yang terpaku beberapa detik buru-buru memutar balik gasnya. Tapi saat ia melihat ke kaca spion, motor itu sudah tidak ada. Tiba-tiba suara knalpot tua meraung di belakangnya. Semakin dekat, semakin bising. Reza menoleh panik. Jalan kosong. Tapi suara motor itu seperti berada tepat di belakang telinganya. Reza memacu motornya sekuat tenaga. Tapi suara itu mengikuti. Tanpa jeda. Tanpa sumber. Sampai akhirnya ia berhasil menembus jalan utama kota. Lampu-lampu terang kembali terlihat. Suara motor tua itu menghilang seketika. Reza berhenti di depan minimarket 24 jam, napasnya tersengal. Ia menoleh ke belakang. Jalan Salo Karajai tenggelam kembali dalam kegelapan dan kabut. Di kaca helmnya samar-samar. Muncul bekas tangan berdarah, seperti seseorang baru saja menyentuh dari luar. Sudah 3 hari sejak Reza melewati tikungan Salo Karajai malam itu, tapi pikirannya belum juga tenang. Ia masih memikirkan sosok pengendara tanpa kepala, suara motor tua yang tak terlihat, dan yang paling mengganggu, bekas tangan berdarah di helmnya. Pagi setelah kejadian itu, ia memeriksa helmnya. Tidak ada bekas apapun, tidak darah, tidak goresan. Seolah malam itu hanya mimpi buruk. Tapi Reza tahu itu nyata. Dan entah mengapa, sejak malam itu, helm yang biasa ia pakai terasa berbeda. Ketika ia pakai kembali, muncul perasaan tak nyaman. Seperti ada sesuatu yang menempel. Menonton, mengintip dari balik kaca visor.
Hari itu, saat ia mengantar tugas kelompok ke rumah temannya, ia kembali mengenakan helm yang sama. Jalanan ramai, suasana siang, tidak ada yang perlu ditakuti. Tapi ketika motornya berhenti di perempatan, ia mendengar sesuatu. Bisikan. Lemah, nyaris tak terdengar. Datangnya dari dalam helm. Balik, kan, kepalaku. Reza membuka helm dengan cepat. Tidak ada siapa-siapa. Ia melihat ke sekeliling, hanya suara kendaraan dan penjual gorengan. Tapi detak jantungnya sudah kacau. Apa gua mulai gila? Pikirnya. Malamnya, ia mencoba tidur lebih cepat. Tapi helm itu seperti menarik matanya. Ia meletakkannya di atas lemari, tapi terus saja melirik. Hingga akhirnya, ia memutuskan menyimpannya dalam kardus dan mengikatnya rapat. Namun saat tengah malam, suara itu kembali. Reza! Aku. Reza terbangun. Ia duduk di tempat tidur, menahan napas. Suara itu terdengar dari dalam kardus. Ia maju perlahan, membuka tali ikatannya. Saat membuka tutupnya, helm itu menyala sendiri. Lampu LED kecil di pinggirnya berkedip merah, padahal baterainya sudah dilepas. Dan kemudian, suara berat itu terdengar lagi, sangat jelas. Bukan kamu yang kutunggu, tapi kamu sudah membawaku dekat. Tiba-tiba lampu kamarnya mati. Semua gelap. Di dalam gelap itu Reza merasa seperti ada yang berdiri tepat di belakangnya. Nafas berat, basah, dan bau darah menguar di udara. Lalu helm itu bergerak sendiri, perlahan menggelinding hingga jatuh ke lantai. Ketika menyentuh lantai, helm itu berputar cepat, seolah menjadi kepala yang mencari tubuhnya. Reza berteriak dan keluar dari kamar. Ia tidak kembali malam itu. Keesokan paginya, ia menemukan helm itu. Sudah kembali ke atas lemari, seperti tidak pernah disentuh. Malam itu Reza kembali harus keluar. Ia berjanji menjemput adiknya dari tempat les dan hanya ia yang bisa. Ibunya sedang di luar kota dan ayahnya sudah lama tak pulang sejak mereka bertengkar tentang warisan keluarga. Langit mendung, angin dingin mengusap kulit. Jalanan kota Palopo tampak lengang, hanya beberapa motor yang melintas. Reza menyusuri jalan utama sambil berusaha mengabaikan rasa tidak nyaman di lehernya. Sejak kejadian di kamar, ia merasa selalu diawasi, seolah ada mata yang menatap dari balik punggung. Ia mengenakan helm barunya. Helm lama sudah ia buang ke sungai, berharap semuanya selesai. Tapi ternyata tidak. Saat lampu merah menyala, Reza berhenti. Matanya melirik ke spion kanan. Kosong. Ia menoleh ke kiri. Sekilas, ada bayangan hitam di spion sebelah kiri. Motor bebek tua. Pengendara berbadan tegak dengan jaket hitam lusuh. Tapi ketika ia menoleh langsung ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Jantungnya mencewos. Ia menggenggam stang erat-erat. Lampu berubah hijau. Ia mempercepat laju motor. Hanya 2 kilometer lagi sampai tempat adiknya. Tapi sepanjang jalan, bayangan itu terus muncul di spion. Makin lama makin jelas. Semula hanya siluet. Kini tampak jelas. Motor tua dengan cat terkelupas. Plat nomor pudar. Lampu depannya berkedip lemah. Dan pengendaranya tidak punya kepala. Reza mencoba berhenti. Ia pikir mungkin bayangan itu hanya efek kelelahan. Tapi saat ia benar-benar berhenti di pinggir jalan, motor di spion ikut berhenti. Ia menoleh cepat. Lagi-lagi tidak ada siapa-siapa. Jangan main-main, bisiknya pelan nyaris menangis. Saat ia kembali menatap spion, bayangan itu lebih dekat. Kini hanya beberapa meter di belakang. Reza merasa lehernya berat, napasnya pendek, tangannya dingin. Ia mempercepat motornya tanpa pikir panjang. Saat melintas tikungan kecil di dekat sekolah, sesuatu menarik matanya ke spion lagi. Bayangan itu sudah di belakangnya, tepat di belakang. Tapi kini lebih buruk. Ada tangan tanpa kepala yang terulur dari motor itu, mencoba meraih bahunya. Refleks, Reza membanting stang ke kiri. Motornya oleng, hampir jatuh ke selokan. Ia berhasil menyeimbangkan diri, tapi lututnya gemetar. Ia menoleh ke belakang. Jalan sepi, tidak ada motor. Tidak ada suara knalpot. Tapi di bahu jaketnya ada bekas jari berdarah. Seperti tangan yang sempat menyentuhnya. Tangan dari tubuh yang tak punya kepala. Saat Reza akhirnya sampai di tempat adiknya, ia tak bisa berkata-kata. Tangannya masih gemetar saat mematikan mesin. Adiknya heran, "Bang, kenapa?" Reza hanya menjawab pelan, "Kita nggak lewat jalan ini pulangnya." Hari Sabtu sore, langit Palopo mendung, dan Reza merasa dadanya makin berat. Selama seminggu terakhir, ia tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam, suara motor tua itu terdengar di luar jendela. Kadang hanya suara, kadang bayangan. Dan semalam, helm barunya jatuh sendiri dari gantungan, lalu berputar perlahan seperti sedang menoleh ke arahnya. Ia tahu ini tak bisa dibiarkan. Sesuatu mengikutinya. Bukan di jalan, tapi kemanapun ia pergi.
Setelah bertanya-tanya di warung, Reza mendapat petunjuk tentang seseorang, Makrara, seorang dukun tua yang tinggal di lereng Bukit Wara Utara. Konon, ia punya mata ketiga dan bisa bicara dengan roh. Sore itu, Reza nekat mendatangi rumah Makrara, rumah panggung kecil, di bawah pohon besar yang daunnya seperti membisikkan doa. Saat ia mengetuk pintu, seorang perempuan tua dengan mata cekung dan rambut perak muncul dari balik tirai bambu. "Kau datang terlambat, anak motor," gumamnya, seolah sudah tahu siapa yang akan datang. Reza menelan ludah. Ia duduk bersila di ruang tamu kayu yang dingin dan berbau dupa. Makrara menatap matanya lama, lalu berkata, "Dia marah. Kau melewati tanahnya, dan kini dia ikut padamu." Reza tercekat. "Dia? Siapa?" Makrara mengambil segenggam abu dari tempurung kelapa, lalu meniupnya ke atas lantai. Abu itu jatuh membentuk siluet pengendara tanpa kepala, berdiri di belakang gambar seorang pria lain yang terbaring. Namanya tidak dikenal. Tapi dulu dia anak kampung. Malam itu dia ditabrak lari oleh seorang pemuda kota. Kepalanya hilang, tubuhnya terhimpit pohon. Arwahnya tidak utuh, maka ia mencari kepalanya sampai sekarang. Reza menunduk. "Saya cuma lewat, Mak. Saya nggak salah apa-apa." Makrara menatap tajam. "Kau tidak bersalah, tapi ada sesuatu dalam dirimu yang menarik dia. Sesuatu dari masa lalu. Mungkin darahmu." Reza kaget. "Maksudnya?" Makrara tidak menjawab. Ia malah mengusap ubun-ubun Reza dan bergumam dalam bahasa kuno. Tiba-tiba tubuh Reza gemetar. Matanya terasa panas. Dalam benaknya muncul kilatan gambar. Seseorang melaju di malam hari, suara rem, tubuh terpelanting, darah, pohon tumbang. Sebuah mobil berhenti sejenak, lalu pergi. Dan di samping tubuh berdarah itu ada helm Reza, tapi bukan dia yang memakainya. Ketika Reza sadar kembali, Makrara menatapnya dengan mata merah. "Bukan kau yang menabraknya, tapi orang yang punya darah yang sama." Reza terpaku. Pikirannya langsung mengarah pada satu orang. Langit Palopo malam itu pekat. Tidak ada bulan, tidak ada bintang. Hanya kabut tipis yang turun perlahan menyelimuti jalanan seperti lembaran kafan. Reza mengendarai motornya dengan tubuh gemetar, baru saja keluar dari rumah Makrara dengan pikiran berkecamuk. Orang yang punya darah yang sama. Ucapan itu menggema di kepalanya. Ayahnya. Harusnya ayahnya yang ditunggu arwah itu. Tapi kenapa justru dia yang dikejar? Pikiran itu terus berputar hingga tiba-tiba. Dek! Motor Reza menghantam sesuatu. Bukan keras, tapi cukup membuatnya menghentikan laju. Ia menoleh ke bawah. Ada sesuatu di tengah jalan. Awalnya tampak seperti helm, tapi setelah ia turun dan menyorotkan senter dari ponselnya, itu bukan helm. Itu kepala. Kepala manusia. Bersih, tidak berdarah, tapi mata terbuka lebar dan menatap lurus ke arahnya. Mulutnya menyeringai, membentuk senyuman kaku seperti sedang mengejek. Rambutnya basah, hitam, masih utuh. Reza mundur 3 langkah, hampir terjatuh. "Itu nggak mungkin." Bisiknya, suaranya nyaris hilang. Tiba-tiba, mata kepala itu berkedip. Reza menjerit dan mundur lebih jauh. Di saat yang sama, suara motor tua meraung keras di kejauhan, lalu perlahan mendekat. Ia buru-buru naik ke motornya, menyalakan mesin dan tancap gas sejauh mungkin. Tapi saat melaju kencang di jalan lurus, ia tidak berani menoleh ke spion. Takut bayangan itu muncul lagi, namun sesuatu membuatnya melirik sesaat. Kepala itu kini ada di pangkuannya. Tidak nyata, tapi terlihat jelas di pantulan kaca spion kecil motornya. Mulut kepala itu bergerak, berbisik. Tapi bukan suara hantu, itu suara ayahnya. "Jangan cari, jangan gali masa lalu, biarkan mati." Reza menjerit dan menutup spion dengan tangan. Ia berhenti mendadak di depan masjid kecil, turun dan membuang spion itu ke semak. Napasnya tersengal. Ini sudah terlalu jauh. Hantu itu tidak lagi hanya menampakkan diri. Ia mulai memainkan pikirannya. Reza sadar, satu-satunya jalan keluar, mencari ayahnya, mendapatkan pengakuan, dan mungkin membawa pelaku yang sebenarnya kembali ke jalan itu. Sebelum ia pergi, ia menoleh ke semak tempat ia membuang spion. Tidak ada apa-apa. Tapi di tanah basah ada bekas jejak kaki, tanpa tubuh, tanpa arah datang. Hanya jejak dan bercak darah. Namanya Aldi, teman satu angkatan Reza, sama-sama dari luar kota, tapi dikenal berani dan keras kepala. Saat mendengar cerita Reza tentang sosok pengendara tanpa kepala, alih-alih takut, Aldi malah tertawa lebar. "Cuma halusinasi, bro. Gak usah bawa-bawa jin. Semua itu cuma mainan otak." Malam minggu itu, Aldi membuat siaran langsung di media sosial. Judulnya, Live Uji Nyali di Tikungan Tanpa Kepala, Mitos atau Hoax. Reza sudah melarang, tapi Aldi tetap nekat.
Ia bilang mau membuktikan bahwa hantu itu cuma mitos tua untuk menakuti anak muda. Ia pergi sendirian, membawa kamera action, helm kamera, dan motor barunya. Pukul 12:30, siaran itu dimulai. Di layar, terlihat Aldi melaju melewati jalan gelap. Hutan di kiri kanan jalan seperti merunduk. Kabut turun perlahan. Gua udah di jalur Salo Karajai. Tikungan bentar lagi, dan belum ada apa-apa tuh. Ucapnya santai sambil mengarahkan kamera ke wajahnya. Tapi saat kamera berbalik ke depan, ada motor tua melaju pelan di kejauhan. Reza yang menonton dari layar ponsel langsung merasa dingin. Ada orang juga ternyata. Gak sendiri, kata Aldi. Ia mempercepat motornya mendekati motor di depannya. Tapi anehnya tak pernah bisa menyusul. Motor tua itu tetap berjarak konstan seperti sengaja menuntunnya. Dan lalu, kamera mendadak bergetar. Gambar blur, suara motor meraung. Aldi berseru, siapa itu di spion gua? Tapi gambar langsung mati. Siaran berhenti mendadak, tidak ada kelanjutan, tidak ada penjelasan. Keesokan paginya, warga menemukan motor Aldi di tepi jurang kecil, tepat di tikungan maut Salo Karajai. Kondisinya masih menyala, bensin masih penuh, tapi tidak ada Aldi. Jaketnya tergantung di stang motor. Helmnya pecah, tergeletak di tengah jalan. Dengan bekas tangan berdarah menempel di visornya. Tubuhnya tidak pernah ditemukan. Reza datang ke lokasi. Ia berdiri lama di pinggir jalan, menatap tikungan yang terlihat biasa di siang hari, tapi menyimpan kematian di malam. Bukan cuma saya yang dibuntuti sekarang, gumamnya. Dia mulai menarik siapapun yang menantangnya. Malamnya, Reza mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat Aldi berdiri di tengah kabut, tanpa kepala. Tubuhnya terguncang seperti ingin bicara. Di kakinya tergeletak kamera kecil, menyala sendiri. Dan dari lensa kamera itu, terlihat motor tua menatap lurus ke arah Reza, meskipun tak punya mata. Reza tak pernah memakai helm lagi. Setelah Aldi menghilang, semua rasa berani dalam dirinya ikut mati. Ia mulai sering bermimpi buruk, melihat kepala Manu tergeletak di lantai kamarnya, dan mendengar suara motor tua meraung di lorong rumah. Padahal rumahnya berada di tengah kompleks yang tenang. Tapi malam itu, semuanya berubah jadi lebih nyata. Helm baru miliknya, yang sudah lama ia simpan di dalam lemari, tiba-tiba berpindah tempat. Saat ia pulang dari kampus, helm itu sudah berada di atas meja makan. Tak ada siapa-siapa di rumah. Pintu masih terkunci. Ia sempat berpikir adiknya yang iseng, tapi adiknya sedang menginap di rumah nenek. Dengan ragu, Reza mendekat. Helm itu terlihat normal, tapi saat disentuh, bagian dalamnya terasa basah. Ia mengangkatnya perlahan, membalik arah dalamnya ke cahaya, dan matanya membelalak. Darah, kental, merah, menetes perlahan dari dalam busa helm, menodai meja. Aromanya amis, tajam, menusuk hidung. Reza mundur beberapa langkah, jantungnya berdegup liar. Tidak mungkin. Ia menjatuhkan helm itu ke lantai. Bunyinya berat, nyaring. Darahnya masih mengalir, tapi tidak menyebar. Hanya menetes ke satu titik, membentuk pola melingkar, seperti segitiga dengan tanda silang di tengahnya. Dan saat Reza terpaku melihat darah itu, helm itu bergerak sendiri. Seolah ada kepala tak terlihat yang sedang memakainya. Reza membeku. Kemudian dari dalam helm terdengar suara. Tidak pelan seperti biasa, tapi jelas dan dalam. Kembalikan, yang dia ambil, atau kau yang menggantikannya. Reza menjerit dan keluar rumah. Ia menginap di rumah temannya malam itu. Tapi bahkan di sana, mimpi buruk tak berhenti. Dalam tidurnya, ia melihat dirinya sendiri berdiri di tikungan, memakai helm berdarah itu. Tangannya tak bisa bergerak. Dan dari belakang, motor tua itu melaju pelan. Sosok pengendara tanpa kepala menatapnya, atau lebih tepatnya, mengarah padanya. Tanpa mata, tanpa ekspresi. Kau membawaku ke sini, katanya. Kini aku ada di dalammu. Reza terbangun dengan peluh dingin. Di kamarnya, ia kembali melihat helm itu. Di atas meja, menatap ke arahnya. Reza sadar, hantu itu sudah masuk ke dalam hidupnya. Tidak hanya gentayangan di jalan. Kini ia berada di rumah, di pikirannya, bahkan dalam cerminan matanya sendiri. Dan waktu untuk lari sudah habis. Reza berdiri di depan rumah tua yang sudah lama tak ia datangi, rumah ayahnya. Dindingnya dipenuhi lumut, jendelanya tertutup rapat. Sejak bercerai dengan ibunya, ayah Reza tinggal sendiri, jauh dari kota. Tapi hari ini, Reza tidak datang untuk menegur, tidak juga untuk berdamai. Ia datang untuk memastikan satu hal. Saat pintu dibuka, ayahnya terkejut melihatnya. Reza, kamu kenapa malam-malam ke sini? Reza langsung ke intinya. 20 tahun lalu, kau tabrak seseorang di tikungan Salo Karajai, lalu kabur. Benar? Ayahnya terdiam. Napasnya tertahan. Sorot matanya seperti pecah.
Siapa yang bilang padamu? Gumamnya nyaris tak terdengar. Reza maju satu langkah. Dia sendiri, korbanmu. Ayah Reza menjatuhkan gelas di tangannya. Suaranya gemetar. Itu sudah lama. Aku panik waktu itu. Aku pikir dia mati seketika. Dia tidak mati. Dia hilang. Kepalanya tak ditemukan. Dan dia masih di sana, menunggumu. Ayahnya duduk lemas. Tangannya menggenggam wajah. Air mata menetes. Aku salah. Tapi aku tak tahu harus bagaimana. Aku tak bisa mengaku. Takut dihukum. Takut dihantui. Reza menatapnya dengan mata dingin. Sudah terlambat. Dia sudah menempel padaku. Dia tak hanya menuntut pengakuan. Dia menuntut penebusan. Tiba-tiba lampu rumah padam. Angin dingin berhembus dari jendela. Helm berdarah yang dibawa Reza ke rumah itu yang ia letakkan di meja ruang tamu bergetar pelan. Darah mulai merembes kembali dari dalam busanya. Suara motor tua menggema dari luar rumah. Pelan. Mengelilingi. Makin lama makin keras. Makin dekat. Hingga akhirnya, ayah Reza berdiri, tubuhnya gemetar. Apa yang dia mau dariku? Helm di meja terangkat sendiri, lalu melayang perlahan ke arah ayahnya. Reza mundur. Mulutnya gemetar. Dia mau kau yang memakainya. Ayahnya memandang helm itu dengan tatapan kosong. Darah mulai mengalir dari dinding. Udara berubah berat. Dan dari pintu yang terbuka, sosok tanpa kepala melangkah masuk. Ia tidak membawa motor kali ini. Ia berjalan, pelan, kaku. Tubuhnya hangus, jaketnya robek. Tapi auranya dingin mematikan. Ayah Reza jatuh berlutut, menangis. Maafkan aku, maafkan aku. Sosok itu berhenti tepat di depan ayah Reza. Ia mengangkat tangannya dan menunjuk langsung ke helm itu. Helm itu terbang ke udara dan mendarat tepat di kepala ayah. Sekejap, tubuh ayah Reza kejang. Matanya membelalak, mulutnya terbuka tanpa suara. Lalu perlahan, tubuhnya berdiri. Tegap, kaku, dan ketika ia menoleh ke Reza, ia sudah tidak punya wajah, hanya helm berdarah dan suara motor tua yang kembali meraung dari kejauhan. Sejak malam itu, Reza tidak pernah terlihat lagi. Rumah ayahnya kosong. Tetangga hanya bercerita tentang raungan motor tua yang berputar-putar di sekitar jalan itu setiap malam.